Halo guys, kenalin aku Jihanur Alifa. Aku mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Di video kali ini aku akan bahas 3 teori dari teori komunikasi. Yang pertama teori agenda setting, yang kedua teori uses and gratification, dan ketiga adalah teori interaksi simbiolik. Nah, simak terus ya videonya. Nah, yang pertama adalah teori agenda setting. Teori agenda setting menyatakan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Media tidak memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, tetapi mereka mengarahkan perhatian kita pada isu tertentu. Jadi maksudnya adalah media itu memiliki pengaruh yang besar terhadap isu yang akan dianggap penting oleh masyarakat. Jadi media berpikir gimana apa yang akan dianggap penting oleh masyarakat. Jadi mereka itu mengarahkan kita untuk perhatian kita pada isu-isu tertentu. Jadi mereka memiliki semacam arahan untuk mempengaruhi pikiran kita. Nah, asumsi dari teori ini adalah yang pertama, media itu tidak mencerminkan realitas secara langsung tetapi menyaring dan membentuknya. Yang kedua adalah publik cenderung menganggap isu yang sering muncul di media sebagai isu yang dianggap penting. Kemudian, media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik secara tidak langsung. Nah, jadi teori agenda setting ini tuh kuat pengaruhnya terhadap kita sebagai audiens yang akan menerima pesan tersebut. Jadi mereka mengarahkan kita untuk memikirkan isu-isu apa yang mereka anggap penting, seperti itu. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah misalnya ketika kita bermedia sosial itu kita sering media itu sering memberitahukan pemilu dan calon presiden tertentu kepada masyarakat akan lebih tertarik pada siapa, kemudian masyarakat akan mendiskusikannya dibandingkan isu yang seperti perubahan iklim atau segala macamnya, atau seperti tren sosial di mana media ini mempengaruhi kita, yang dimana mereka berusaha mempengaruhi kita sehingga kita tuh memikirkan apa yang kita anggap penting, seperti itu. Misalnya juga seperti tentang selebritas viral, kemudian tokoh politik dibanding isu-isu yang membicarakan tentang sosial yang lebih mendesak gitu. Jadi teori agenda setting ini tuh mempengaruhi cara media mempengaruhi masyarakat dalam apa yang mengarahkan masyarakat tentang apa yang dianggap penting gitu. Kemudian ada teori interaksi simbolik. Teori ini tuh menjelaskan bahwa manusia berkomunikasi menggunakan simbol, kata, gestur, atau benda yang memiliki makna tertentu. Makna ini tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung pada pengalaman, konteks, dan kondisi sosial individu. Jadi menurut teori ini adalah teori interaksi simbiolik ini tuh di mana kita nih dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya berkomunikasi lewat komunikasi verbal, tetapi menggunakan komunikasi non verbal, di mana melalui tanda-tanda, melalui simbol-simbol itu juga sebenarnya salah satu bentuk komunikasi di mana tanda tersebut memiliki makna, seperti itu. Nah, tetapi makna ini tuh tergantung kepada konteksnya nih teman-teman. Konteksnya di mana sesuai pengalaman dan sosial budaya tempat kita berada gitu. Nah, asumsi teori ini adalah yang pertama, makna tidak berasal dari objek itu sendiri tetapi dari interaksi sosial. Yang kedua, manusia tidak bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap sesuatu. Yang ketiga, makna dapat berubah melalui interaksi sosial yang terus berkembang. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah teori interaksi simbiolik ini. Yang pertama, seperti logo Apple. Logo Apple sendiri itu seperti yang kita tahu bahwa dia seperti gambar buah apel yang tergigit. Nah, tetapi bukan hanya sekedar gambar produk atau logo dari Apple tersebut ini memiliki makna prestise dan inovasi yang kuat dalam masyarakat, di mana selain menyimbolkan atau memiliki simbol seperti apel tergigit, namun Apple sendiri itu juga membawa makna yang tersirat teman-teman, yaitu makna sebagai makna status sosial. Jadi ketika seseorang menggunakan Apple, seperti yang kita tahu bahwa produk-produk Apple tersebut juga memiliki kualitas dan harga yang tinggi teman-teman. Jadi ketika seseorang memakai produk Apple, maka ia akan mendapatkan status sosial yang dianggap tinggi oleh masyarakat. Kemudian
Yang terakhir adalah teori uses and gratification. Nah, teori ini menekankan bahwa individu secara aktif menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya, bukan hanya menerima pesan secara pasif, tetapi orang memiliki tujuan tertentu saat mengakses media. Nah, jadi kayak misalnya nih, kita sebagai pengguna media, kita itu menggunakan media itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja gitu. Nggak hanya kita menerima apa yang diberikan oleh media, tetapi kita yang mencari tahu apa kebutuhan kita yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian kita mengakses media itu tuh juga memiliki tujuan tertentu untuk mengakses media tersebut. Misalnya kita suka hal-hal yang berbau politik atau hal-hal yang berbau tentang hiburan atau sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka di media tersebut kita akan menggunakan media tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan mencari hal-hal yang berbau politik kah, atau itu tentang hiburan dan segala macamnya gitu. Nah, asumsi dari teori ini yang pertama adalah audiens bersifat aktif dalam memilih media yang mereka konsumsi. Yang kedua, setiap individu memiliki kebutuhan berbeda yang ingin dipenuhi melalui media sosial. Kemudian media bersaing untuk memenuhi kepuasan pengguna dan berbagai cara. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah seseorang nih yang ingin mencari hiburan di dalam media, maka ia akan mencari hiburan tersebut misalnya di salah satu platform TikTok atau Netflix dan sebagainya macamnya. Atau seorang mahasiswa yang ingin mencari tahu tentang pengetahuan tentang ilmu yang akan ia cari, maka ia bakal searching di artikel-artikel ataupun di menonton video YouTube dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari ketiga teori yang aku sampaikan. Mungkin kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah yang dari teori pertama, yaitu teori agenda setting, menunjukkan bagaimana media menentukan isu yang kita anggap penting gitu. Nah, yang kedua, interaksi simbiolik, yang itu menjelaskan bahwa makna dalam komunikasi dibangun melalui interaksi sosial. Dan yang teori ketiga adalah uses and gratification, menekankan bahwa individu secara aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.